Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hi everyone, welcome back to BECC English YouTube channel. I am Siti Ma'rifah and today we will be learning about. Hari ini kita akan belajar tentang nouns atau kata benda. Noun adalah salah satu dari part of speech dalam bahasa Inggris. Kemarin sudah kita bahas tentang part of speech. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, tempat, serta konsep atau ide. Noun bisa berbentuk singular, tunggal, atau plural, yang artinya jamak. Fungsi dari noun. Yang pertama, sebagai subjek di suatu kalimat. Contohnya, Johnny has read the book for 3 hours. Johnny has read the book for 3 hours. Johnny sudah membaca buku selama 3 jam. Subjeknya di sini adalah si Johnny atau nama orang. The second example is, contoh yang kedua, the lion ate the goat. The lion ate the goat. Singa memakan kambing. Subjeknya adalah the lion atau singa. Yang kedua, sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. For example, contohnya, Mr. John is a doctor. Mr. John is a doctor. Mr. John adalah seorang dokter. Di sini, objeknya adalah dokter. She was a staff. She was a staff. Yang artinya, dia perempuan adalah seorang koki. Di sini, objeknya adalah staff atau koki. Yang ketiga, sebagai objek langsung atau direct object. For example, he bought a car last week. He bought a car last week. Yang artinya, dia laki-laki membeli mobil minggu lalu. Di sini yang sebagai direct object adalah a car atau mobil. Contoh yang kedua, Messi kicks the ball. Messi kicks the ball. Messi menendang bola. Direct objeknya adalah the ball. Yang selanjutnya sebagai objek tak langsung atau indirect object. Contohnya, she gave her mother a flower. She gave her mother a flower. Yang artinya, dia perempuan memberi ibunya sebuah bunga. Yang menjadi indirect object adalah flower. Kenapa? Karena bunga tersebut bukan untuk si atau dia perempuan, melainkan diberikan kepada ibunya. Contoh yang kedua, my father brought my sister a cute doll. Ayahku membawakan saudaraku boneka yang lucu. Sama, indirect objeknya adalah cute doll. Karena yang menerima bunga bukan my father, melainkan my sister atau saudaraku. The next is sebagai kata keterangan atau preposition. Contohnya, she has arrived at the airport. She has arrived at the airport.
yang artinya dia perempuan sudah datang di bandara. Preposition atau kata keterangan di sini adalah at the airport atau di bandara. Students study English at the school. Students study English at the school. Murid-murid belajar bahasa Inggris di sekolah. Prepositionnya adalah at the school atau sekolah. Type of noun. Tipe-tipe dari noun. Yang pertama ada countable noun. Countable noun merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung dan memiliki jumlah. Contohnya mangoes, mangga. Contoh kalimatnya, my mother buys some mangoes in the market. My mother buys some mangoes in the market. Yang artinya, ibuku membeli beberapa mangga di pasar. Contoh yang kedua, market atau pasar. I know more than 2 markets in this village. I know more than 2 markets in this village. Yang artinya, aku tahu ada lebih dari 2 pasar di desa ini. Yang kedua, uncountable noun. Merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, kecuali menggunakan media. Contohnya, sugar, oil, water, dan sand. Jika menggunakan media, maka uncountable noun tersebut dapat dihitung. Contohnya, a spoon of sugar, sesendok gula. Gula tersebut tidak bisa dihitung satu persatu, melainkan harus dihitung menggunakan media. Selanjutnya, a bottle of oil, sebotol minyak. Proper noun merupakan jenis kata benda yang dalam penggolongannya sangat spesifik. Biasanya menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Contohnya, Jakarta. I live in Jakarta now. Aku tinggal di Jakarta sekarang. Yogyakarta. I will go to Yogyakarta with my family. Aku akan pergi ke Yogyakarta dengan keluargaku. Selanjutnya, common noun merupakan jenis kata benda yang penggolongannya sangat umum atau secara umum. For example, contohnya city yang artinya kota. Contoh kalimatnya, do you love this city? Apakah kamu mencintai kota ini? Common noun-nya adalah city atau kota. Mall. Contoh kalimatnya, my mother doesn't like buy something in the mall. Ibuku tidak suka membeli sesuatu di mall. Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Contohnya, love yang artinya cinta. Contoh kalimatnya, many people say that love is blind. Artinya, banyak orang yang berkata bahwa cinta itu buta. Idea atau ide. Contoh kalimatnya, do you have any idea for this? Apakah kamu memiliki ide untuk ini? Concrete noun, yaitu kata benda yang dapat diamati dengan panca indera. Contohnya, house atau rumah. My mothers love this new house. Ibuku sangat menyukai rumah baru ini. People atau orang-orang.
I see many people in the mall. Aku melihat banyak orang yang berada di mall. Yang selanjutnya, collective noun, yaitu kata benda yang terdiri dari nama kelompok. For example, class, yang artinya kelas. Contoh kalimatnya, we need a class of students in this competition. Kami membutuhkan sekelas siswa untuk pertandingan ini. And the second example, team atau tim. I like this football team. Aku suka tim sepak bola ini. Sampai di sini dulu penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke mereka semua agar mereka bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. See you in the next video. Bye-bye.